Hello guys, pada video kali ini gue akan mereview salah satu sinar reticle yang beberapa bulan lalu rilis ya. Seperti yang kalian lihat, reticle-nya sudah di highlight dengan warna orange. Pasti kalian tahu lah reticle orange itu siapa yang beberapa bulan lalu rilis. Ya, dia adalah Corin dan dia tipe physical, memberikan damage physical. Penampilannya seperti ini. Rambut orange, panjang dan hanya memakai ya pakaian yang cukup terbuka ya, mirip seperti Nami dari karakter One Piece. Kata orang-orang sih gitu. Oke, dia ini sekilas berpenampilan seperti Kogel dengan pakaiannya yang cukup terbuka dan memakai sebuah rifle shotgun ya. Jadi dia ini adalah seorang cowboy ya, sinar cowboy lah. Oke, kalian bertanya-tanya bagus atau tidak bagus. Oke, di sini gue akan membreakdown dan gue akan memberikan first impression gue, beberapa detail-detail kecil dan kesimpulannya lah mungkin ya. Kalian juga bisa dengarkan beberapa penjelasan gue yang detail-detail yang kalian tidak pernah dengar dari orang-orang. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja. Kita mulai dari trade skill. Trade-nya dulu deh. Trade-nya itu dia akan memberikan 15% damage kepada musuh dan memberikan 15% lagi ketika musuhnya core-nya pecah ya. Sudah normal, biasalah. Normal attack-nya, dia itu menembak dengan rifle-nya seperti ini, lihat, duar. Shotgun puter sih ini kayaknya sih. Damage normal attack-nya tergolong kecil ya untuk level 9, 163% ya. Oke, kalian juga bisa lihat Cinder ini lumayan bagus ya dari segi serangannya. Oh, untuk interval damage itu maksudnya serangan 1 ke serangan 2 atau kita sebut biasanya attack speed-nya tergolong lambat ya, tuh duar. Karena di sini kalau kita lihat secara detail dia mengkokang shotgun ya, seperti kalian main game FPS lah. Ini shotgun dia ngekokang dulu guys. Jadi makanya sesuai dengan attack speed-nya yang tertera pada deskripsi karakternya sendiri, sinarnya sendiri cukup lambat ya. Ya, oke, itu aja detail yang normal attack-nya guys. Lanjut. Untuk ultimate nih, kita review sampai level 9 aja, yang gak usah level 10. Corin memperoleh 167 poin physical penetration. Ya, physical penetration tuh penetrasi fisikal ya. Yang membuat damage-nya lebih sakit daripada attack biasanya, physical penetration. Kalau kalian main game-game RPG biasanya itu singkatannya PEN ya. Kalau nggak salah sih gitu ya. Kalian bisa bantu gua untuk mengkoreksi ya guys. Sekarang lanjut lagi. Normal attack-nya memperoleh debuff pierce kepada semua musuh yang ada dalam jangkauannya ya. Dan ini berlaku ke semua baris ya. Dan dia memberikan damage sebesar 537% dari attack-nya per serangan ya. Dan efek pierce ini ultimate-nya ini berlangsung selama 10 detik, dimana dia tidak bisa merecover energinya secara pasif ya. Jadi kan Sinner itu bisa merecover energinya secara pasif, dan ada juga yang tidak bisa, seperti contohnya labirin ya, paling umum labirin. Jadi ya, selama di ultimate dia tidak bisa mendapatkan energi sama sekali secara pasif, tapi tetap bisa diperoleh menggunakan empower walaupun LL ataupun LL ya guys ya. Cukup mirip-mirip seperti Nox. Dan ini penampakan kalau dia ultimate cukup bagus ya animasinya, lihat.
Dia sedikit menjongkok dan mengkokang rivalnya satu demi satu, dan dia akan menyerang musuh dengan damage yang lumayan tinggi. Maybe untuk di kelasnya yang ya damage burstnya lumayan lah ya, tidak OP-OP banget sih sebenarnya. Oke, jadi ultimate-nya ini juga bergantung kepada attack speed ya. Jadi dia bisa menembak lebih banyak lagi. Jadi ultimate-nya ini benar-benar bergantung sama attack speed ya guys ya. Karena kalau gua nggak salah hitung, dia kalau dia lagi ultimate itu bisa nembak 6 kali. 6 kali guys ya. Ya cukup sedikit ya. Dalam waktu 10 detik masa cuma nembak 6 kali. Dan paling pentingnya lagi, kamu bisa melakukan animation cancel kalau dia lagi ultimate. Jadi animation cancel ini di dalam dunia PT ini sudah lumrah dan kalian wajib mencobanya ya guys. Jadi animation cancel itu ada momen dimana saat Sinner itu berhenti atau dia melakukan suatu kegiatan dan dia akan melanjutkan ultimate-nya sekali lagi. Jadi ada jeda nih, seperti Korin ini menembak duar, terus dia jeda tuh, nembak duar, kokang, duar. Nah, di waktu dia sedang kokang atau lagi diem atau lagi idle seperti itu, kalian bisa pindahin Sinner kalian atau pindahin si Korin ini supaya dia langsung masuk ke animasi berikutnya, langsung nembak ya. Jadi kokang itu seperti bisa kita manfaatkan untuk kita pindahkan Sinnernya dan dia akan masuk ke animasi berikutnya, yaitu menembak ya. Supaya kalau misalnya di dark zone atau di broken frontline itu kalian ya tidak kehabisan waktu gitu menunggu dia mengkokang, melanjut nembak lagi ya gitulah ya. Ya kalian nanggap lah apa yang gue kasih tahu. Oke, next. Pasif satunya level 9 aja cukup. Normal attack-nya memperoleh debuff pierce yang tadi itu saat dia ultimate ya. Jadi ultimate-nya juga memperoleh yang namanya pierce yang bisa nembak sampai ke semua kolom ya. Ke semua kolom dalam jangkauan ultimate-nya itu panjang dari ujung banget sampai ujung banget. Jadi gitu kalau nembak dari ujung ke ujung guys. Kalian kalau denger ini cukup OP ya guys ya. OP guys, OP. Wah, kalian sih nggak tahu. Nih, baca kalimat berikutnya. Damage-nya berkurang 10,6% setiap musuh yang ditembak setelah yang pertama. Jadi musuh pertama nih udah kena damage. Nah, musuh yang kedua itu damage-nya jadi berkurang. Ya, gue kasih contoh dari ininya aja deh, lihat nih. Korea nembak, duar kan satu baris full. Itu musuh yang kedua itu damage-nya berkurang guys. Musuh ketiga damage-nya berkurang lagi. Keempat berkurang, kelima, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 itu semua pasti berkurang terus. Tapi tidak melampaui damage 47% ya. Kalau level 9 ya. Nih untuk lebih jelasnya nih. Musuh pertama kena damage 7045. Musuh kedua kena damage 6098, 98. Ketiga turun lagi 5551. Keempat turun lagi 4804. Nah, dari sini kan bisa tarik kesimpulan ya guys ya. Fungsi ultimate-nya itu OP ya, karena bisa nembus dari ujung, pokoknya dari ujung ke ujung. Tapi ada downside-nya, ada
ketidakbagusannya, yaitu damage-nya selalu berkurang dari satu musuh ke musuh berikutnya. Ya, ya udah gue jelasin sih, jadi damage-nya berkurang. Jadi semakin banyak musuh di belakang musuh yang pertama, damage-nya semakin mengecil guys. Ya, beginilah Korin yang sesungguhnya. Lanjut, ada lagi yang lebih buruk nih. Lebih buruk daripada ya yang pasif 1. Nih, pasif 2-nya. Korin tuh memperoleh 5,6% attack bonus. Oke, kalian bilang bagus. Lanjut. Tapi ini tergantung dari jumlah musuh yang ada di battle, yang ada di field. Nah, efek ini bisa di stack 5 kali. Oke, kalian bilang, wah, 5 kali, 5,6%. Tapi ini harus menyesuaikan dengan musuh yang ada di field, yang ada di stage. Kalau di stage-nya musuhnya cuma ada 2, tapi elite boss, lah percuma aja bosku, karena dia bergantung banget sama musuh yang ada di field. Ya, ada wewe. Jadi dia tuh butuh musuh untuk nambahin damage-nya. Tapi tenang saja, akan ada sesuatu yang bisa ngebantu dia. Tapi jangan terlalu berharap nih, gue udah kasih tanda kutip ya, tanda kutip. Lanjut. Eksklusif campaign-nya atau ECB-nya kalian wajibin level 3 ya guys. Jadi ini muncul ultimate baru, di mana Korin akan memberikan damage sebesar 1200% attack-nya dan memecahkan satu core. Oke, dia ada core damage nih guys, lumayan. Ke musuh yang HP-nya paling tinggi di kolom itu ya, di kolom ya. Ya, kalau dari sini kita bisa tahu lah, pasti elite boss yang kena biasanya ya, elite boss atau nggak boss ya. Dan fungsi ultimate-nya selain core damage, dia bisa mengurangi defense-nya sebesar 200 kalau level 3, makanya gue bilang ini wajib di levelin 3 ya. Dan efek reduce defense ini berlaku sampai 15 detik. Dan ultimate ECB-nya ini bisa digunakan 2 kali ya, which is lumayan bagus ya. Bisa core damage 1, bisa mengurangi defense sebesar 200. Ini penampakannya kalau pecahin core ya. Tuh ada lambang defense down seperti perisai mengarah ke bawah tuh. Dan damage-nya lumayan ya. Kalau ke krocok kecil seperti ini damage sampai 29.000. Dan kalau ke elite mobs ya, dia damage-nya sekitar ya 19 ribuan lah ya. Tuh, kalau kalian lihat sekilas ada seperti simbol oren-oren seperti cincin ya. Untuk lebih detailnya lagi seperti ini, lihat lambangnya. Nah, jadi ada simbol ini ketika terkena musuh, itu tandanya musuh terkena debuff defense down ya. Dan perlu diingat, ini dia nyerangnya itu cuma satu kotak aja ya, satu kotak, nggak gede itu. Satu kotak tuh tergolong kecil ya guys untuk di dunia PTN. Oke, biasanya sih Korin memang bagusnya di ECB aja guys. Sebagai support defense down ya. Next, cycle-nya. Nah ini dia, cycle satunya, pasif 2-nya ini tidak lagi bergantung pada musuh yang ada di field ya, yang seperti gue kasih tahu tadi, yang tanda kutip itu. Jadi stack-nya itu selalu full, yang tadinya 5 sekarang bertambah menjadi 8. Nah, 8 dikali 5,6 ya, sekitar 43-an mungkin kalau nggak salah. Sekitar 45 lah ya. Jadi ya ini gue bulutin aja 6 kalau level 10 ya, 6 kali 8 48. Dan boost-nya ini permanen ya guys ya. Jadi dia akan mendapat 45% attack boost secara permanen kalau level 10 ya. Oke, kesimpulannya, si Korin ini wajib harus level 1, wajib. Kalau enggak ya terlalu banyak downside-nya atau ketidakuntungannya mempunyai Korin. Sudah harus level tinggi,
untuk meningkatkan normal attack-nya ya. Attack-nya, base attack-nya. Kalian juga harus hati-hati dalam menggunakan ultimate-nya. Ultimate-nya yang kalau kena musuh banyak makin kecil damage-nya. Dan jangkauan ultimate-nya pun juga lurus ke ujung. Sedangkan sekarang PTN kan kalau munculin musuh kan dari mana aja ya guys, areanya pasti kolomnya bukan cuma satu, tapi bisa dari kolom atas, kiri, kanan. Wah, jadi area serangannya ini cukup terbilang niche ya, atau niche lah kalau kalian nggak tahu apa tuh niche. Dan dia juga bergantung pasif satunya dari musuh yang ada di field. Nah, jadi wajib kan cycle satuin untuk mengurangi berbagai kekurangannya si Korin ini guys ya. Oke, sabar-sabar ya kalian yang punya cycle 0 Korin. Ya pasti mengerti lah ya. Lanjut, cycle 3-nya. Normal attack-nya memberikan damage tambahan lagi sebesar 25% kepada musuh pertama. Jadi ini cycle yang cukup luar biasa bagus ya, 25%. Ya ini cocok sekali untuk bossing ya. Karena pasif satunya juga akan mendapat keuntungan dari pasif 3 ini. Karena damage-nya kan bertambah 25%. Pasti musuh-musuh di belakangnya, kayak musuh kedua, ketiga, keempat, ya damage-nya agak sedikit bertambah lah ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Apalagi cycle 0, wah makin jelek dah tuh anjay. Tapi menurut gue pribadi cycle 1 udah cukup. Kan bisa pakai dia langsung. Gue juga udah coba pakai dia di stage EX maupun Dark Zone. Lumayan ya, bukan berarti gue bilang bagus, karena dia harus disokong dengan beberapa support meta ya, nanti akan gue jelasin. Ya nanti gue jelasin kesimpulannya aja deh ya. Lanjut cycle 4-nya. Di awal battle Korin akan memperoleh energi sebesar 18, which is ini sangat berguna banget untuk speedrunner, karena ya seperti yang kalian tahu, speedrunner itu membutuhkan energi yang banyak supaya dia bisa mengejar skor tinggi dan flexing lah ya biasanya. Lanjut, Crime Brand ya. Crime Brand yang terbaik untuk Korin. Oke. Nah, kalian tahu lah ini apa. Nah, Melodious Bell Tower. Dia akan ngeboost 50% damage selama 30 detik, yang biasanya ini akan ngebantu kalian dalam broken front line atau dark zone. Jadi pastikan kalian bisa menyelesaikan stage dalam 30 detik, karena setelah 30 detik efeknya akan hilang. Jadi Korin itu benar-benar seperti sinar normal aja pada umumnya ya. Bahaya sih kalau kalian gak yakin bisa selesai dalam 30 detik, karena damage-nya akan langsung berkurang banget. Lanjut lagi, Embrace of the Dead. Dia akan memberikan 40% damage kepada musuh yang core-nya pecah. Jadi memang ini digunakan di broken front line kalau kalian tidak punya bell tower, dan ini juga bisa dipakai di boss-boss fight ya, seperti Tide of Ashes atau guild event. Bukan hanya guild event, di stage-stage lainnya mungkin kalian, jika kalian gak punya crime brand berikutnya yang nanti gue jelasin, kalian bisa pakai Embrace of the Dead guys. Dia cukup bagus ya. Oke, lanjut. Ini dia crime brand yang harus kalian punyai, khususnya untuk Korin ini, Behind the Max. Jadi di awal battle dia akan peroleh 100 physical penetration, dan setelah ultimate mendapat lagi 125 physical penetration sebesar 10 detik. Oke. Jadi musuh-musuh di PTN itu, terlebih-lebih di Dark Zone ya, defense-nya sekarang cukup tinggi ya. Kalau gue bisa kasih tahu, 400 defense-nya sebesar 400, sampai ada yang sampai 500 sih guys. Jadi Behind the Max ini cocok sekali dengan si Korin ya. Karena seperti yang kalian tahu, di ultimate-nya sendiri
Kalau level 10 nih, gue kasih tau aja level 10 biar gampang kalian hitung. Itu dia mendapat penetration boost itu 180. Kalau ditambahin dengan physical penetration yang ini 100 dan 280, tambahin lagi 125 sudah mencapai tadi berapa? 285 tambah 125. Ya udah sampai 400-an lah ya, which is tergolong bagus ya guys ya. Dia sudah melampaui defense musuh atau boss di Dark Zone. Masih kembalian 5 poin lagi. Ditambah lagi dia kalau pakai ECB-nya, exclusive remainder-nya, dia mengurangi defense lagi 200. Makin jadi tempe dah tuh musuhnya. Tapi di PTN ini tidak ada yang namanya minus defense. Jadi ya kalau lu terlalu berlebihan juga ya tidak ada faedahnya sebenarnya. Tapi ya ngebantu lah ya. Jadi defense yang 500 itu bisa totally hilang gitu sama si Korin. Ya, jadi untuk keseharian Korin, kalau kalian mau pakai di stats apa aja pakai behind the mark saja. Udah best crime brand lah untuk kayak Error, Remnant of the Dead, stats chapter story gitu ya, pakai ini ya. Next, best companion atau teman terbaiknya si Korin ya, gue bilang Mor ini tank yang bisa ngeboost 40% physical damage dari ECB-nya kalau level 3. Sambil dia ngetank, dia juga memberikan core damage sambil juga memberikan shield kepada teman-temannya ya. Cycle 0 sudah benar-benar bagus ya. Tapi cycle 3 paling bagus, tapi nggak usah pikir cycle 3 guys. Cycle 0 udah bagus banget ya. 40% physical damage itu tinggi loh guys. Tinggi. Terlebih dia bisa kasih core damage dan juga kasih shield. Oh ya, shieldnya ini kalau temen kita mendapat shield dari Mor, itu dia bisa imun dari kontrol efek seperti stun, ya stun pada umumnya, freezing, seperti itu ya. Jadi Mor ini teman terbaik yang cocok untuk si Korin ya. Lanjut, Lady Pearl. Nah, Lady Pearl ini juga support yang wajib biasanya untuk critical atau marksman di PTN ya. Jadi pasif 2-nya si Lady Pearl ini mengeboost 30% normal attack ya, which is Korin ini memakai normal attack saat ultimate. Jadi sangat ngebantu Korin banget ya. Yang sudah gue jelasin dia bergantung sama normal attack. Ya karena ultimate-nya juga dihitung normal attack ya. Dan ECB-nya Reaper ini ngebantu Korin dalam attack speed ya. Seperti yang gue kasih tahu tadi, Korin dalam 10 detik hanya menembak 6 kali. Tapi kalau ada bantuan Reaper, dia bisa nembak sampai 9 kali kalau nggak salah ya. 9 atau lebih kayaknya, lebih dari 9, 10 kali ya. Ya, dari situ aja kalian bisa tahu perubahannya cukup tinggi ya. Menambah 4-5 tembakan. Itu sangat bagus. Jadi Lady Pearl ini support yang wajib kalian bawa kalau memakai Korin ya. Oke, nextnya mungkin dari 2 ini kalian bisa pakai support generic atau general pada umumnya seperti Cabernet, Enver maupun Owo. Tapi yang paling bestnya itu 2 ini ya. Oke, lanjut. Salah. Lebih tower guys. Oke, ini dia. Nah, dalam 30 detik damage-nya akan di buff sampai 50% ya. Oke, lanjut. Kita main cepet ya. Langsung aja. Pindahin dulu. Kita kasih attack speed. Tuh. Langsung pindahin 2. Lanjut. 3. 4.
5, 6, 7, 8. Sebenarnya dia bisa nembak lagi tuh, lihat tuh, masih lama kan dia jongkok. Nah itulah sebabnya kenapa gua harus bawa Lady Pearl ya. Oke, langsung aja gua kasih kesimpulan dan penilaian gua. Menurut gua si Korin ini tidak begitu bagus ya guys ya. Iya, dari fitur-fiturnya dan pasif-pasifnya yang ada, dan dia ini termasuk Shackle Gate, dimana maksudnya adalah dia itu kitnya itu tidak sepenuhnya diberikan secara bagus saat dia Shackle 0. Dia harus Shackle 1 supaya pasifnya yang kedua ini bisa aktif. Dan ada lagi minusnya ini, dikasih efek pierce tapi di minus setiap terkena musuh kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Makin lama makin kecil, tapi ada efek pierce bisa nembus, kan agak aneh ya. Dan untuk keuntungannya si Korin ini mendapat defense down sebesar 200 ya. 200 tuh stat 200 tinggi loh guys. Dan core damage 1 lumayan. Untuk penilaian gue kasih dia itu 7 dari 10 guys ya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Thanks.